Buongiorno, buongiorno Carlos, buongiorno Indonesia. Halo, selamat pagi. Di Italia atau di Jakarta ini, Mbak Jack? Di di Jakarta, di Cibubur tepatnya, Oh, di Carlos. Cibubur ya. Masih di Indonesia dan masih di Cibubur. Ya, ini episode pertama. Eh, Iya, kita usahain yang gitu mesti ya. cerita semua nih Carlos. Tapi nanti, tapi nanti dalam setiap kali kita berdua muncul, itu tuh Mbak Jeki, ceritanya kan Mbak Jeki itu tinggalnya di Avetrana di Italia gitu ya. Iya, Cuma sekarang lagi di Indonesia, lalu saya di Jakarta, Indonesia. Jadi nanti dalam episode-episode yang nanti Mbak Jeki sudah di Avetrana, Mbak Jeki akan duluan Buongiorno Indonesia ke saya. Lalu nanti saya akan respon dengan selamat pagi Itali gitu ya. iya, karena ini Iya, masih di Indonesia kan. iya. Mbak Jack, apa kabar? Baik, baik Carlos. Carlos gimana kabarnya? Itu itu apa background kita beda ya kalau saya apa namanya backgroundnya satu-satunya kotak buat melarikan diri gitu ya. Oh gitu ya, kalau terjadi Kalau emergency terjadi atau sesuatu emergency, ke Mbak Jackie itu tuh apa namanya buku-buku semua ya. Jadi kalau tinjau itu Mbak Jeki, apa namanya sapaan untuk para pembacanya itu tuh publik tinjau gitu ya. oh publik tinjau ya. Ya, kalau JLC kan sahabat Ya, sahabat sahabat JLC, sobat JLC ya. sahabat JLC. Jadi publik tinjau dan sobat JLC mulai hari ini tanggal 14 November kita hadirkan Buongiorno Indonesia ya itu ya Ya. nama programnya itu kolaborasi antara Jalan Lihat dan Cerita by Jeki Tuwana Kota dan Tinjau. Tinjau itu sebuah portal news yang sebenarnya antara Tinjau dan Jalan Lihat dan Cerita itu filosofinya sama gitu ya. Tinjau itu kan sebenarnya filosofinya Mbak Jeki eh, melihat dari dekat, datang dan eh, mengalami gitu ya, mengalami langsung dan saya pikir tepat gitu dan sama gitu ya kalau dibilang jalan lihat dan cerita juga itu sama. Mbak Jeki jalan-jalan. Wah ini sebelum kita lanjut, subscribe YouTube Iya. channel Jalan Lihat dan Cerita itu tuh udah kemana aja Mbak Jack? Waduh. Memang kebanyakan sih di Italia, Indonesia, tapi kemarin ke Malta. Tapi ada juga yang ke Swiss, kemudian ada juga beberapa yang ke negara lain, tapi belum diupload. Teman-teman sabar ya, nanti ada beberapa video yang memang akan segera tayang di channelnya Jalan Lihat dan Cerita nih. Kita akan melihat perjalanan yang agak berbeda. Nah, mungkin gimana nih Carlos? Kita mau buka tentang Bonjorno Indonesia, kemudian kita mau jelasin tinjau dulu lah, tinjau dulu. Karena tinjau ini lahir lebih dulu nih teman-teman dari Jalan Lihat dan Cerita. Jadi sebagai Ya, rumah itu mungkin Carlos bisa cerita di ya. dalamnya Bonjorno Indonesia itu ada tinjau, ada Jalan Lihat dan Cerita. Ya, jadi sebenarnya singkat cerita nggak singkat karena kita panjang ya. Yang namanya pagi-pagi ini rencana saya sama Mbak Jeki itu bisa hadir ya 1 sampai kalau bosen 2 jam lah ya. Kalau lancar 2 jam, kalau bosen sejam gitu lah ya. Iya. Nah, saya sama Mbak Jeki ketemu di Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara. Kami berdua adalah alumni dari alma mater itu, ya. Jadi kami berdua belajar dan kebetulan sama S1 dan S2 gitu ya. Walaupun kemudian background Mbak Jeki itu adalah traveling karena Mbak Jeki adalah seorang pramugari di masa lalu gitu ya. Lalu saya sementara adalah seorang jurnalis ya. Saya sekitar 20-an tahun menjadi jurnalis dan Mbak Jeki berapa tahun Mbak? Dua Tiga puluh puluh enam tahun, 26 dua tahun puluh enam tahun, terbang. Iya, 26 tahun di udara gitu ya. iya, Bang bersama salah satu maskapai iya. Indonesia. Maskapai nasional.
betul. Dan apa namanya? Pada akhirnya sebagai jurnalis pengen to do something gitu ya. Jadi saya kemudian bikin tinjau, itulah jalurnya. Sebenarnya sebenarnya ini gara-gara menulis Habermas gitu ya. Jadi dalam Tokoh filsafat itu, filsafat itu. iya, jadi tesis saya itu kan tentang kritik atas media massa, Mbak Jack. Jadi Oh, oke. karena males, males baca media massa sekarang, udah Yang banyak partisan, hoaxnya ya. udah partisan, udah udah aneh-aneh gitu. Kalau boleh bikin sendiri deh, walaupun mungkin belum ada yang baca, minimal baca sendiri gitu. Gitu. Nah, kalau Mbak Jeki mungkin kenapa Mbak eh, jalan lihat dan cerita? Nah, mungkin sama nih Carlos, kita karena sama-sama lulus dari STF, kemudian banyak orang menyangka bahwa lulus dari STF itu ngapain sih, nggak ada kerjaan, mana ada kerjaan yang bisa menampung lulusan STF. Sebetulnya sebagai seorang yang belajar filsafat, bekerja dengan memiliki background dari filsafat itu justru lebih mudah dan lebih free ya, karena kita belajar di STF itu kami 8 tahun, saya sih 8 tahun ya, 4 tahun S1, 4 tahunnya Kapan S2. ya? Sama ya, Carlos 7 tahun ya, Aku 6. 6 tahun ya. Jadi kami itu diajarkan berkali-kali bagaimana menulis, membaca, dan berdiskusi. Nah dari situ kita bisa menggali sesuatu yang lebih dalam sampai kita menemukan maknanya. Sebetulnya intinya tuh di situ. Tetapi ya tentu saja ketika orang masuk dalam realita hidup, mereka akan bertanya, terus kerjanya ngapain? Dapat uang apa enggak? Kalau kata, kalau saya nggak salah ya, tolong dikoreksi. Kata Aristoteles itu kan prima vivere de filosofari. Jadi sebelum kamu berfilsafat itu kamu harus hidup dulu. Nah, Ya. hidup ini kan sebetulnya kita harus lihat juga ya, hidup yang seperti apa, batasan hidup enak dan nyaman menurut Carlos dengan menurut aku mungkin beda dengan teman-teman yang di luar. Sehingga ketika selesai dari kerja di perusahaan maskapai penerbangan, saya memutuskan, oh iya ya, saya kan harus nyelesain studi saya, studi S2 waktu itu lagi susah-susahnya tuh Carlos berjuang, pasti Carlos juga tahu ya, kita berjuang untuk membuat tesis, kemudian jumpalitan lah teman-teman kami itu. Dan setelah selesai lulus mau ngapain ya? Karena saya juga udah pensiun gitu ya dari perusahaan. Saya pikir ada sesuatu yang bisa saya bagikan ke publik dan saya nggak bisa ngajar di kelas karena mungkin saya nggak punya bakat untuk menjadi seorang dosen. Tapi saya punya kerinduan untuk membagikan apa yang sudah saya pelajari dari sekolah saya selama 8 tahun. Nah, kemudian saya putuskan kalau mencari makna kebenaran oleh para filsuf abad Yunani kuno, saya pikir ada bagusnya juga kalau saya mencari makna dari sebuah perjalanan. Jadi makanya saya lihat, oh ini bagus nih kalau saya bisa cerita ke publik tentang apa sih enaknya jalan-jalan, kemudian apa maknanya jalan-jalan, sekedar healing kah, sekedar buang uang kah, atau ada sesuatu. Jadi dari situ berawal idenya. Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan caranya filsuf Aristoteles yang kalau kita dengar dari dosen kita tuh Carlos Romo Setio mengatakan Aristoteles kalau ngajar tuh suka jalan di taman di sekolah tempat dia ngajar, Lyceus. Nah itu Aristoteles tuh selalu jalan-jalan dengan murid-muridnya. Saya pikir bagus juga kita bercerita, kita belajar sambil jalan-jalan. Disitulah ide untuk Jalan. membuat channel YouTube ini. Jalan, lihat, dan cerita. Kemana kamu Dan jalan, kalau apa yang kamu ceritakan, terus apa yang kamu lihat dan bagaimana cara kamu menceritakannya. Itu sih, Carlos. dan kalau dilihat dari channel YouTube-nya itu apa namanya, sudah banyak tempat ya Mbak Jeki Ya. yang didatengin. Dan kalau misalnya teman-teman ya, publik tinjau dan sobat JLC, mungkin publik tinjau ya, yang mungkin belum datang ke channel YouTube-nya Mbak Jeki, kalau kalian itu biasanya lihat tayangan TV atau YouTube, oh itu tuh jalan-jalan sambil nggak pakai baju,
atau atau ngotorin ngotorin Bali gitu ya. Kan biasanya turis-turis zaman sekarang Mancanegara khususnya. Iya. ya yang datang ke Bali misalnya itu tuh malah ngotorin ya, nggak semua gitu ya, tapi ada oknum saja. Nah, kalau di JLC nggak akan nemuin gitu ya, karena nemuin gimana kamera Mbak Jeki dari kiri ke kanan, lanjut, liatin pemandangan, patung-patung, tempat-tempat bersejarah, tetapi ada ceritanya gitu ya. Ada cerita bermaknanya, itu ya CLC. Iya. Nah, ini kita Mbak Jeki di Bonjorno. Gimana sih cara sebutnya ya? Bo, Bongiorno, bo, Bongiorno. Sebetulnya bo- Bongiorno karena itu kan tulisannya Bongiorno ya. Tapi ah, bahasa Italia itu G ketemu dengan huruf hidup selalu jadi sebutannya tuh J. Jadi J. Bongiorno, ya. Bonjorno. Oke. Bonjorno. Jadi di Bonjorno Indonesia ini kita itu bukan aja ngobrol-ngobrol ngalor ngidul gitu ya, tapi kita berusaha untuk bisa eh, ngasih informasi juga, lihat website Tinjau ya. Kita bukain website Tinjau, lalu kita lihat apa sih sebenarnya topik-topik terkini hari ini atau kemarin gitu ya, yang lagi hangat-hangatnya. Nah, kalau ini kan Mbak Jeki lagi di Cibubur, lagi di Ya. Jakarta. Ini dalam rangka apa, Mbak? Ini sih memang karena kebetulan selain sibuk bikin video di JLC juga Carlos saya masih aktif di organisasi Serikat Buruh di bandara. Nah, eh kawan-kawan saya kan kebetulan suami saya adalah seorang Italia dan kami tinggal di Italia. Tapi setiap 3 bulan sekali, untuk saat ini ya, saya masih pulang ke Indonesia karena ada beberapa kegiatan di organisasi Serikat Buruh di bandara. Nah, Hmm. ini kebetulan lagi ini nih Carlos lagi pulang. Tapi bulan depan, tanggal 21 nanti, 21 November, saya udah pulang lagi ke Italia. Jadi mungkin itu kita bisa ngobrol dari Bongiorno Indonesia, Carlos bisa nyapanya pas saya lagi ada di Italia. Ya, Gitu. saya itu kalau bicara soal Italia itu tuh senangnya itu Mbak, letusan-letusan gunung api gitu loh. Oh Gitu. iya, Kan Italia itu tuh terkenal banget ya. Dulu pernah ada apa ya? Pernah ada peristiwa Pompei ya. iya di Pompei. Kalau ya, Itu apa sih? teman-teman, ya Gunung, gunung, meletus gunung ya, meletus, lalu bukan nenggelemin, apa? Mengubur ya, mengubur kota mengubur gitu kota. ya. Itu gimana? Mbak Mbak Jeki pernah ke sana nggak, Mbak? Jadi, oh ya, kebetulan teman-teman juga bisa nonton tuh di channelnya JLC. Pada saat Nah, itu ya. saya bikin di channel itu jalan-jalan mengunjungi kota yang sudah tenggelam ribuan tahun gitu lah ya. Kota yang paling tua sebetulnya. Dan Ya. itu adalah kota sejarah yang sangat indah. Dan perjalanan ke sana teman-teman bisa ikuti di channel JLC. Jadi gini Carlos, kisah-kisah di namanya juga peradaban manusia ya. Kita kalau melihat banyak sekali hal yang terjadi, kemudian banyak alam berbicara itu dengan caranya sendiri kalau kata Romo Sudar di kampus itu ya. Nah, Em, pada saat terjadi, kemudian menenggelamkan, mengubur kota itu, tapi ada hal-hal yang menarik yang bisa kita lihat kalau kita ke Pompei. Tapi Hmm. mungkin teman-teman kalau mau ke Pompei bisa ke Napoli dulu, karena ya memang Karena itu apa, Pak? masuk wilayah Napoli, kota Napoli Oh, di harus Italia kenapa? Selatan. Kenapa? Bukan tempat klub bola itu kan ya, Oh iya, Napoli. itu ya terkenal tuh Napoli karena tahu sendiri lah di situ kan ada Raja Maradona yang terkenal. Terus orang kalau menyebut Napoli pasti udah pasti nyebut Maradona lah. Orang Ya. pasti menyebutnya pizza terenak di dunia dari Napoli. Makanannya juga menurut mereka itu yang terenak. Nah, kalau teman-teman mau ke Pompei, terbang ke Napoli, nanti dari Napoli ngomong aja mau ke Pompei naik kereta. eh, Ya, kira-kira sekitar 45 menit lah kalau lancar ya. Itu kita bisa Tapi ke sana dan langsung kita menuju ke tempat di mana kita akan di-guide
oleh guide setempat melihat langsung kota yang tadi Carlos bilang terkubur, kemudian ada puing-puing yang kemudian ditemukan kembali dan lengkapnya bisa nonton di channel JLC. Saya, saya tuh senang baca-baca soal Pompei itu tuh kan Heeh. apa namanya? Ya kan sekarang zaman sosial media kan yang Mbak Jeki ada aja klip atau reels yang eh, munculin misalnya ditemukan apa namanya sepasang suami istri atau mungkin Ya, apa iya mungkin suami istri yang terkubur pada saat lagi tidur ya, gitu ya. Itu ya, menggambarkan betapa dahsyatnya kejadian waktu itu sekejap dan orang ya tetap dalam 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 wujud pelukan gitu ya. ya. Karena kan mereka ada yang lagi tidur, ada yang lagi beraktivitas. Mereka nggak nyangka bahwa itu akan sedahsyat itu dan secepat itu gitu loh. Secepat itu maksud Ya, saya. secepat itu. Oke. Sampai mereka nggak bisa bikin apa-apa lagi gitu loh. Dan orang tidak menyangka itu akan terjadi karena Pompei pada waktu itu termasuk salah satu kota yang maju dan kota yang memang sudah mengalami peradaban yang sangat maju dan bagus lah, termasuk kota yang indah saat itu. Hmm. Mbak Jack, berapa duit sih kalau ke Italia sekarang? Nah, oh ya, Teman-teman ini pertanyaan teman-teman yang bagus nih. barangkali mau rencana Iya ya, liburan. pertanyaan yang bagus banget nih. Jadi kalau kita mau jalan-jalan tuh kita memang harus taktis ya, harus bersiasat. Ya. Teman-teman kalau mau ke mungkin juga ada YouTuber-YouTuber, backpacker yang sudah pernah cerita di kanal mereka. Lebih baik itu mencari waktu yang tidak high season atau low season. Jadi Itu kira-kira misalnya bulan apa? bulan Maret, bulan April, kemudian lanjut bulan September, Oktober. Kalau Maret, April itu kita sudah mau keluar dari musim panas, musim dingin ke musim panas, kan itu masuk musim semi. Hmm. Kalau Agustus, September itu dari musim autumn, musim gugur ke musim dingin. Jadi memang ya konsekuensinya adalah kita memang harus tahan dingin gitu loh. Tapi kalau teman-teman punya budget lebih, bisa datang di musim panas itu lebih bagus lagi. Yang penting nggak musim kere. Supaya- Nah itu makanya disiapin dulu ya. Eh, terus ya kalau bisa karena yang kalau hidup di well prepare. Jakarta ya hari-hari ini ya banyak ngalamin musim kere sebenarnya. Iya, terus ya tahu sendiri ya Carlos di Indonesia itu sekarang dengan kondisi yang politik dan Ya, eh perpindahan dari ibu kota ke IKN, dari Jakarta ke IKN itu juga punya pengaruh tuh. Walaupun ya, juga sekarang Jakarta masih menjadi pusat bisnis ya Carlos. ya, Itu. ya. Tapi saya tuh masih masih penasaran sama Pompei. Eh, jadi 2014 itu saya itu tuh pernah ke Machu Picchu, Mbak Jeki, Ah, oke. ke Peru. Jadi tuh kurang lebih sama apa ya situs purbakala gitu ya. Dan apa namanya untuk ke Machu Picchu itu dibatasin, Mbak, karena itu kan Kenapa? situs situs UNESCO yang udah yang ada di atas gunung banget gitu ya, yang ada di atas gunung banget dan hanya hanya boleh ada kalau nggak salah 2.000 turis dalam satu hari. Itu Ah, menjaga karena itu di atas tanah lembek dan takut longsor gitu. Kalau di Pompei gimana, Mbak? em, bagus nih, kebetulan beberapa hari yang lalu, kalau aku nggak salah ya Carlos, ada situs, sorry, ada website yang menulis tentang kondisi turisme di Italia. Jadi gini nih teman-teman, di Italia itu kan salah satu negara yang tua ya. Kalau kita bisa bilang bahwa ketika zaman Romawi mereka sangat terkenal dengan negara dan pemimpinnya ya. Sehingga banyak orang yang memiliki curiosity apa sih penasaran gitu loh pengen datang pengen ngeliat. Nah karena sekarang kondisi di Eropa itu sebetulnya bukan kondisi yang boleh kita bilang tidak baik-baik saja ya, masih baik masih normal tapi karena pengaruh perang Rusia Ukraina jadi kondisi Eropa tuh juga sedikit mengalami krisis dari situ. Pemerintah Italia itu mereka juga butuh turis ya untuk penghasilannya mereka gitu ya. Tapi mereka juga membatasi. Ada juga
daerah-daerah yang dibatasi termasuk Pompei, Carlos, yang dibatasi oleh pemerintah Italia supaya turis tuh nggak datang membludak karena memang kalau teman-teman datang ke Napoli, Napoli sendiri bukan sebuah kota Italia yang rapih, kotanya tuh berantakan tapi Hmm. menyenangkan karena memang budaya orang Italia Selatan tuh memang sangat menyenangkan. Nah, mungkin dengan banyaknya turis yang datang pengen ke Pompei dan melihat kondisinya mungkin agak sedikit chaos. Nah, itu Jadi, kalau jadi ada sebenarnya pembatasan sih, ada jadi pembatasan. jadi pembatasan itu semata-mata karena over tourism itu ya sebenarnya. Iya, iya. Takutnya juga merusak gitu ya, merusak situs gitu ya. Merusak situs, kemudian juga kadang-kadang tuh kan turis datang tuh orang ingin lihat, kemudian tidak peduli dengan lingkungan. Hanya mau keinginan orang itu hanya mau melihat saja. Karena tidak semua orang berlibur itu menjadi turis yang baik gitu. Kadang-kadang ya seenaknya dilarang nggak boleh begini, nggak boleh masuk ya karena penasaran dia masuk, nggak boleh motret dia motret gitu sih. Itu itu patut dicontoh Mbak sama negara Konoha ya, Oh gitu yang ya. Nah, benar-benar. membuka pintu sebesar-besarnya untuk tourism supaya dapat uang, tapi mengorbankan keindahan, misalnya rusak alamnya. Nah, Ya, kalau nggak salah ya dulu pernah ada yang apa foto-foto wedding gitu ya di di salah satu tempat Gunung Bromo wisata ya. di Bromo. Sebenarnya saya nggak mau sebutin, tapi Oh, kucingnya udah sebutin. sorry. Jadi Ya, 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 jadi ya. apa namanya demi demi foto wedding, terus sebromo-bromonya itu terkebakar gitu loh Iya, ya. itu kan Nah, sangat disayangkan mindset ya. yang sebenarnya mindset yang salah gitu ya soal tempat wisata. Mungkin dan kita mungkin bisa contohin negara-negara seperti Italia sadar bahwa oke dia mau over tourism, ada ancaman misalnya yang tadi aku bilang di Machu Picchu itu, mereka sadar bahwa kalau semakin banyak orang yang naik, maka situs itu terancam longsor, maka dibatasi gitu ya. Itu balik lagi ke filsafat mungkin rasional lah ya. Iya, lebih rasional lah. Terus eh, jadi bijak lah kalau membuat keputusannya. Jangan hanya karena mau viral, terus alam dirusak gitu ya. Itu kan sebetulnya kebutuhan untuk foto di salah satu tempat wisata, kemudian pengen viral karena mungkin ada occasion yang dilakukan, terus merusak gunung tersebut. Kayaknya itu perlu dibahas serius ya antara pemerintah dengan masyarakat bahwa kalau kita tuh mau pergi ke suatu daerah, kita mau liburan, tolonglah dipertimbangkan bahwa bukan hanya persoalan liburan dan bersenang-senang saja. Yang penting saya udah update status karena saya udah ke gunung ini, ke pantai itu. Tapi tolonglah dijaga bahwa kadang-kadang kita juga perlu memperhatikan alam dan alam itu nggak perlu diviralkan juga memang dia sudah indah gitu loh. Iya Ya, kan? betul. Uh-uh. Tapi ya di Bonjourno Indonesia kita nggak usah serius-serius. Biarin aja. Iya. Mudah-mudahan dengar mungkin Supaya karena sadar, semoga sadar gitu ya. kalau kita bawanya bercanda mungkin agak dengar. Karena soalnya kalau udah ngomong serius-serius Iya, males semakin nih ngapain? semakin tuli. Iya, makanya kita buat bercanda aja. Terus ini sih Carlos, kadang-kadang tuh penyampaian yang lebih menarik itu ketika orang bercanda, tapi orang mulai paham gitu loh. Oh, candaan dia ini artinya ke situ. Maksudnya gue jangan sembarangan motret gitu loh. Jangan Oh, sembarangan main, terus tiba-tiba kebakar aja gitu kali ya. ya. Nah, Mbak Jack, eh, sebelum kita pindah topik lain, ah, ah. ngobrolin soal gimana kesadaran di tempat wisata, jangan foto apa. Saya pernah ditangkap loh di Machu Picchu. Ini Loh, kenapa? pengalaman publik. Wah, ini bagus nih, share dong. Cerita dong Carlos, gimana Jadi, gimana tuh, gimana? jadi waktu itu saya itu bekerja di salah satu stasiun TV nasional sebagai Heeh, heeh. reporter. Lalu saya ke Peru itu karena menghadiri apa namanya konferensi perubahan iklim, ya konferensi Oke. perubahan iklim. Jadi konferensinya 7 hari, eh, saya 14 hari di Peru, 7 harinya jalan-jalan. karena Enak ya, karena enak ya. karena ke Itu Machu salah satu privilege ya. Karena ke Machu Picchu itu tuh sangat jauh dari Lima ke Cusco, lalu ke Cusco lanjut ke Bamba, itu tuh sangat jauh, jauh sekali. Dan waktu itu saya ditugasin memang untuk kalau boleh ada liputan soal Machu Picchu. Dan kalau nggak salah
Saya itu adalah reporter Indonesia pertama yang meliput tentang Machu Picchu. Hmm, Ya. Dan apa namanya? good. Apa yang ditampilkan di TV tempat aku kerja itu ya, yang tahun 2014 itu orang nggak tahu penuh perjuangan bahwa kameramenku itu tuh nyimpan kart itu tuh di atas lidahnya. Astaga. Terus terus. Kan tahun 2014 itu kan ID card udah sekecil itu ya. Iya, Jadi iya. kami tidak tahu ini sebenarnya ketidaktahuan, bukan memang sengaja ngelanggar. UNESCO itu memang melarang untuk membawa kamera komersial dan kamera besar gitu ya. Kalau Oh, misalnya oke. kamera pocket atau misalnya kamera saku itu bisa gitu ya. Tapi kalau kamera yang udah kayak kamera TV gitu nggak boleh, harus ada izin gitu ya. Dan waktu itu datang-datang aja Mbak Jack. Jadi udah on cam, udah bikin liputannya, lalu di akhir liputan itu eh datang petugas dua orang tidak bisa berbahasa Inggris, berbahasa Spanyol. Dan kalian nggak bisa bahasa Spanyol? Ya, dan waktu itu mengambil kameranya dan waktu aku lihat mereka berdua mau datang, sudah feeling jurnalis sebenarnya itu. Ini nggak boleh, ini kayaknya mau diambil. Waktu itu kameramenku Bang Eet namanya. Bang Eet, pokoknya kita harus pulang bawa gambar. Tahu nggak? Pada saat dua orang itu datang, kameranya diserahkan. Saya pasrah. Dan pada saat diserahkan itu, diurus macam-macam, nanti memang dikembalikan kameranya. Iya. Lalu Bang Ed ngaku bahwa gambar aman. Nanti dikasih tahu gambar aman. Gimana caranya? Ini di atas lidah. Jadi dia cepat-cepat ngeluarin itu dan nyimpen. Karena kalau nyimpen itu tuh di kantong atau dimanapun, itu pasti akan diperiksa. Pasti akan diperiksa, iya. Gitu. Ya Itu, itu, ampun. itu kisah jurnalistik yang orang Tapi orang itu nggak menarik loh tahu itu gitu ya. menarik loh. Tapi sekali lagi bukan karena sengaja melanggar, tapi karena memang nggak tahu. Oh, orang ke Machu Picchu itu kan jauh banget, Iya, mahal banget gitu iya. ya. Dan Dan itu kalau nggak nggak dapet gampang ke sana liputannya, kan. ya kalau nggak dapet liputannya itu Aku tuh, belum pernah ke sana tuh, pengen banget tuh Carlos. Tapi itu ya, pengalaman jurnalistik yang menurut aku itu menarik, teman-teman, karena banyak yang aku lihat jurnalis-jurnalis itu mereka mencari cara apapun kalau nonton di film-film gitu ya. Apapun yang terjadi, pokoknya berita dan gambar itu harus terselamatkan. Itu sampai ya, mempertaruhkan nyawa juga. Mereka kadang-kadang seperti itu tuh. ya di step umur udah mulai banyak gitu ya. Udah bukan jurnalis junior juga gitu ya. Akhirnya ada satu pembelajaran bahwa di masa disrupsi digital sekarang gitu ya, banyak sekali media yang main comot sana sini gambar maupun video tanpa mengingat soal hak cipta, soal hak media tertentu atau personality tertentu yang mengusahakan bagaimana foto atau video itu tuh bisa ada gitu ya. Nah itu pelajaran. Lu bayangin gue itu ke Machu Picchu itu susah banget. Cuman buat dapet gambar yang bikin berita kalau nggak salah cuma 3 menit, Mbak. Dan itu Oh tuh iya? tangkep sama satpam atau penjaga. Dan itu anu loh, usaha yang wah gila. Kalau Betul. menurutku itu usaha yang sangat, apalagi sampai chipnya ditaruh di bawah lidah dan Bang Ed itu berarti hebat juga dia ya. Dia patut dihargai nih jurnalis. Enggak, bukan bukan persoalan kita mau melanggar atau apa. Karena pada saat itu kan kamu nggak tahu kan. Terus Ya, apa berharganya berita ini ketika hanya kalian menjadi the one and the first person gitu ya. dan Jadi itu bisa di searching di YouTube, Carlos Machu Picchu akan muncul. oh, Carlos Machu Picchu ya. Iya. Pantes Itu tuh menarik pengalaman. tuh. Tapi kalau memang sih kalau ngomong soal jalan-jalan di luar, Mbak Jeki juga kan sekarang jadi penduduk luar negeri gitu ya. Apa namanya? Mungkin soal mindset gitu ya. Kadang kita kita merasa bahwa apa yang ada di Jakarta dengan apa yang ada misalnya di
di Roma, Vetrana, atau di luar kayak di Lima, di Peru waktu pengalaman saya juga pernah ke Paris gitu ya. Itu sebenarnya soal mindset gitu ya. Gimana memang butuh waktu atau gimana ya? Kalau Mbak Jeki butuh waktu nggak sih buat orang-orang kita itu punya mindset yang Em, ya pertama kalau ya kembali lagi ya ini ke filsafat lagi. Teman-teman, sorry ya kalau nggak tahu ya mungkin karena kami itu selalu punya bukan bukan berarti terus langsung yang nggak studi filsafat terus nggak tapi gini ya saya mau disclaimer dulu bahwa kami selalu terbiasa dengan kalimat manusia itu memiliki sebuah kesadaran itu ketika dia mampu berpikir. Nah, mampu berpikir itu nggak harus selalu dia kuliah S1, S2, S3 enggak, tetapi dia punya kesadaran untuk berpikir ini pulpen, ini nggak boleh, kemudian ini cantik, ini lebih bagus. Dia akan berpikir apa yang dia lihat itu baik atau tidak, dengan kesadarannya dia akan mengukur. Jadi kalau menurut pendapatku sih, once kita datang misalnya ke luar ya, ke negara, misalnya ambil contoh lah negara Eropa atau negara Asia yang terdekat lah. Bagaimana mereka bisa punya kesadaran untuk menjaga kebersihan? Bagaimana mereka bisa punya kesadaran untuk memilah sampah sehingga mereka mengerti untuk merawat lingkungan mereka itu bagaimana, seperti apa. Tapi Carlos, aku punya pengalaman bagus nih. Aku kan baru pulang dari Surabaya ya. Kemarin tuh ada kegiatan di Surabaya. Di Surabaya, terlepas dulu pernah dipimpin oleh wali kota Bu Risma, eh, sampai sekarang Surabaya itu termasuk dan sekitarnya, kota Sidoarjo juga, kota yang masyarakatnya itu menjaga kebersihan. Jadi mereka tuh rumahnya padat, tapi ya mereka itu punya tempat sampah dan selalu bersih. Mungkin kalau ada teman-teman yang bilang tempat saya enggak, Surabaya mana dulu. Teman-teman, tapi saya boleh bilang bahwa bisa dikatakan 80 sampai 90% itu Surabaya itu adalah kota yang sangat bersih. Apakah Jakarta demikian, kota-kota yang lain demikian? Saya nggak bisa dan saya nggak mau membandingkan, tapi saya harus ngomong realita yang saya lihat. Nah, itu kan salah satu misinya JLC ya. Yang saya lihat, ini saya ceritain nih ke teman-teman. Karena menurut saya kesadaran menjaga kebersihan itu tidak harus di dilontarkan atau diajarkan oleh guru, tetapi juga dimulai dari rumah. Bagaimana kita bangun pagi itu tahu buang sampah itu di mana. Kalau makan itu ketika kita ngupas kulit pisang kita buangnya di mana. Itu kan hal-hal yang dari kecil mama, papa kita bisa ajarkan itu. ya Jadi, Carlos, kita kembali lagi ke pertanyaanmu tadi bahwa manusia itu harus punya kesadaran. Ketika dia ya. melihat, dia bisa berpikir bahwa ini bagus apa enggak, ini bersih atau kotor, sampah ini ditaruh di mana. Jadi Kemudian, jadi sebenarnya bukan soal orang itu dari negara mana gitu ya ya, Mbak. ya, ada juga kok. Kita juga harus Manusia yang punya akui, kesadaran. iya, harus kita akui bahwa banyak sekali kawan-kawan mungkin yang sering lihat sosial medianya salah satu em, konten kreator, tapi termasuk tokoh masyarakat di Bali, Mbok Niluh Jelantik, teman-teman pasti tahu lah ya. Dia sering mengupload bagaimana banyak sekali turis-turis dari mancanegara yang juga merusak Bali, yang juga melakukan tindakan ceroboh di Bali yang tidak tidak harus dia dari luar atau dari Indonesia saja. Kemudian Ya, juga itu tergantung sama manusianya. Terus di video JLC yang terakhir, waktu aku bikin perjalanan dengan Alisio, kami melakukan pilgrim jalan kaki. Itu puluhan aku udah kilo. nonton. Di jalan itu saya menemukan, bahkan saya ngomong di situ, orang buang sampah sembarangan betapa kecewanya dan marahnya saya di area perkebunan olive gitu ya. Dan itu nggak bagus banget gitu loh. Itu. Hmm. Jadi sebenarnya memang kalau soal mindset itu bukan soal lu dari negara mana Ya, gitu. Itu tuh ya soal kesadaran gitu ya. kesadaran manusia. Karena ngomong-ngomong soal ini, kita tuh punya berita dan juga teman-teman itu bisa baca sebenarnya di Tinjau. www.tinjau.id. Asik. Ah, teman-teman, langsung Itu klik tuh sambil ya. nonton ngeklik. Jadi kalau ada yang belum kenal tinjau, tinjau itu punya rubrik itu tuh bukan aneh-aneh ya namanya, ya agak-agak filsafat lah ya. Jadi
rubriknya itu Mbak Jeki ada habitus gitu. Oh, Habitus oke. itu segala sesuatu yang menempel di badan manusia. Jadi tentang Ya, kehidupan manusia. Mau itu kesehatan, mau itu olahraga, mau itu apa saja gaya hidup itu tuh kalau ditinjau diberi nama rubrik habitus. habitus. Oh, bagus, bagus. Menarik banget Lalu nih. ada Lalu ada apa regula. Regula itu tuh tentang hukum gitu ya. Aha. Nggak pernah dengar kan? Ya, Ada media yang kasih rubrik kayak gitu. Regula itu segala sesuatu tentang hukum, kemanusiaan, hak asasi manusia gitu. Lalu ada demokrasi dan politik kita udah tahu. Lalu ada bisnis. Lalu ada digitus. Jadi teknologi itu kan urusan tangan, digitus gitu ya. Lalu kemudian kalau berita mancanegara itu namanya lintas batas. Lintas wes. batas. Nah, itu tuh bisa dibaca dan hari-hari ini tuh kalau kita bicara soal mental tadi, soal mindset gitu ya. Yang saya bilang itu tadi nggak harus orang dari negara mana, orang mentang-mentang karena dia orang Amerika lalu dijamin gitu ya punya mindset yang rapi, yang sopan, ndak juga gitu ya. Karena memang ada berita dari tinjau itu tuh gimana Paus Franciscus ya ngingetin kembali, mengingatkan ulang ke kita soal imigran. Nah, ini kan Trump baru menang nih. Trump ini baru menang periode kedua ya periode kedua tapi nggak bersambung gitu ya pernah Ya. kalah dari Biden lalu jadi presiden lagi nggak tahu ya orang Amerika pilih lagi dan mengusung lagi Make American Great Again gitu ya jadi mengusung tema pemerintahan yang dia usung dulu ya Make American Great Again jadi salah satunya adalah menunjuk Elon Musk untuk memperbaiki keuangan, lalu kemudian akan memangkas habis-habisan birokrasi, dan juga salah satunya adalah penertiban terhadap imigran gelap gitu ya. Itu sebenarnya ketakutan yang sempat terputus waktu itu kalau nggak salah Trump itu apa namanya membangun tembok ya, lalu Ya, kemudian dia kalah dan pelonggaran terhadap imigran itu bukan pelonggaran sebenarnya, tetapi agak lebih manusiawi pihak Demokrat ya, dalam hal ini Biden itu tidak mengurusi soal tidak mencampuri terlalu banyak soal imigran ilegal gitu ya. Maka yang namanya diversity visa itu tuh sangat lancar di masa Trump. Dan sekarang itu yang lagi nyari-nyari diversity visa itu tuh lagi ketar-ketir, Trump mau diterusin apa enggak. Karena memang kebijakan Republikan dan Trump dalam hal ini itu memang sangat keras. Nah, ini kira-kira apa Mbak Jack? ya, Soal menarik ya mindset. ini. Karena kalau kita lihat beritanya ditinjau itu kan Paus itu Oh, mengingatkan dosa ya. besar loh kalau misalnya tidak apa tidak memberi hati untuk imigran gitu Ya, loh. karena konsepnya kan kalau kalau Paus itu selalu kita tahu ya, kalau Paus itu selalu memberikan pesan-pesan cinta damai gitu ya, bahwa manusia itu juga punya hak untuk hidup. Kemudian Trump Kalaupun dia itu ilegal setidaknya dikasih jalan gitu ya ya. dikasih jalan, dibantulah supaya dia Dibantu. bisa, karena tidak mungkin orang kalau nggak terpaksa banget gitu ya. Nah, mungkin contoh yang paling dekat dari kita di Indonesia itu bagaimana saudara-saudara dari Rohingya, apakah Rohingya. pemerintah Indonesia itu juga akan memberlakukan itu seperti apa yang dikatakan oleh Trump? Mungkin agak beda ya, karena pemerintah Indonesia bahkan sudah menerima, kemudian memberikan tempat khusus, tapi tidak semua warga dari Aceh maupun dari daerah Sumatera itu bisa menerima. Nah, kembali Ya. tadi ke Trump, ini menarik ya, Carlos, karena banyak orang yang menghujat Trump, kemudian menyatakan bahwa Trump ini terlalu kaku, kemudian terlalu egois, dan bahkan dia tidak mau menerima hak hidupnya orang-orang imigran, khususnya yang di balik tembok itu yang berhubungan dengan Meksiko ya, kalau nggak salah ya. Ya. Nah, Em, saat ini mungkin dia ingin membuktikan karena kalau kita nonton dari berita, kemudian podcast-podcast memang sih
pada masa pemerintahan Biden itu Amerika mengalami bukan kemiskinan ya, tapi krisis yang sangat-sangat kita bisa melihat bagaimana kota itu kotor, kemudian Dan banyak mungkin sekali mungkin itu orang kemudian frustrasi ya Mbak. ya Lalu frustrasi, tunawisma di mana-mana, kemudian kriminal, banyak orang nembak, orang-orang stres yang nembak-nembakin anak-anak sekolah yang, nah mungkin ya nggak tahu ya, terlepas dari kalau saya sih dari dulu memang kurang terlalu saya memang nggak mendukung Partai Republik dan Trump dan kalau saya memang tapi nggak dukung siapa-siapa karena saya iya. warga Indonesia. Iya dan memang siapapun itu toh itu Amerika dengan segala segala carut marutnya ya. Tapi kita harus akui nih Carlos, siapa yang terpilih pada waktu itu orang lagi deg-degan nih Kamala Harris atau Trump gitu loh yang menang. Karena kenapa dunia tuh selalu menunggu Amerika, hasil pemilu dari Amerika itu disebutkan mempengaruhi kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat di Ya, dunia. Nah mungkin pertama yang tadi Carlos bilang tentang imigran itu bagaimana orang-orang bisa melihat yang orang-orang yang menentukan menunggu-nunggu diversity paspor itu benar-benar yang aduh bisa apa enggak ini gue terus ya yang sudah karena itu ada ceritanya loh Mbak. Jadi pada saat beberapa saat setelah Trump menang gitu ya, Heeh. Trump menang eh, ada kebijakan mendadak. Saya lupa persisnya gitu ya. Apa dia apa namanya apa di akhir jabatan atau di awal jabatan. Tapi ada kebijakan yang beda banget loh. Ketika Republik lalu ketika Demokrat itu Demokrat sangat memperlancar gitu ya. Sementara Republik itu sangat memang mempersulit, nggak boleh gitu ya. Iya Gitu. ya Jadi mungkin memang karena terlihat prinsip perbedaan itu kalau soal prinsip imigran. politiknya yang demokrasi itu kan Ya, mereka menganggap betul. bahwa semua orang perlu hidup punya hak hidup dan hak hidup itu harus dibantu gitu loh dengan aturan yang mereka buat di negara mereka itu tetap harus bagaimana harus mengakomodir semua manusia yang akan hidup dan tinggal di sana. Nah, masalahnya sekarang Trump menang itu kan karena rakyatnya memilih juga, kemudian mereka menggunakan sistem pemilihan itu walaupun sungguh mengecewakan beberapa orang, bukan beberapa orang ya, banyak masyarakat dan bahkan sampai sekarang masih dalam pembahasan di podcast-podcast internasional. Kenapa kok orang masih percaya seperti menaruhkan atau menggantungkan nasibnya pada Presiden Trump gitu ya. Dan Ya, apakah itu juga akan punya pengaruh dengan Indonesia dan bagaimana dengan kondisi politik dan sosial yang di dunia sekarang orang bertanya-tanya nih gimana nih perang selesai nggak? Apakah Trump akan melakukan pembicaraan politik yang menghentikan serangan Rusia ke ya. Ukraina sehingga itu juga ditunggu oleh Uni Eropa. Masyarakat Indonesia juga sedang menunggu nih Trump maunya ngapain nih dengan perang yang kondisi perang yang ada di Timur Tengah. Yang pasti terakhir Bapak 08 itu sudah telepon-teleponan gitu ya. Oh ya, Telepon nonton juga ya nonton videonya waktu itu saya ngelihat kan di video Instagramnya, di di Instagramnya Instagramnya ya. Pak Presiden Prabowo itu tuh bicara bahasa Inggris, lalu kemudian dipuji bahasa Inggrisnya bagus, dan Pak Pak Trump juga bilang, wah saya mendukung kehebatan Anda dan kita akan bekerja sama. Ya seperti itulah. Dan kalau kalau bicara memang soal politik itu tuh kebetulan saya itu tuh senang politik, Mbak, tapi nggak suka berpolitik. Jadi 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 di STF Driarkara itu tuh S1 itu tuh menulis soal etika komunikasi politik, gitu kan. Lalu kedua S2 itu tuh menulis kritik media gitu. Itu dalamnya juga tentang kooptasi sistem kekuasaan politik terhadap kebebasan berekspresi dan instrumen-instrumen media gitu loh. Jadi sebenarnya memang senang gitu ya. Senang banget yang namanya soal politik dan ketika ada Bonjorno Indonesia ini waktu ingat banget dah Mbak Jeki pas pas bilang ayo kita bikin ayo wah ini nih bisa berjam-jam ini kalau ngomongin soal ada filsafatnya, ada politiknya, ada juga kesehariannya setiap hari gitu ya. Dan soal politik, Mbak, ada spanduk di Depok
Ada spanduk di Depok minggu lalu. Apa namanya? Kalau nggak salah spanduknya nulis soal apa ya? Perjokian, perjokian disertasi. Gimana tuh? Sebelum masuk ke situ, Carlos, sebelum masuk ke situ, aku mau nyinggung sedikit nih tentang politik. Kalau tadi itu baik itu tentang Trump, politik di dunia maupun di Indonesia, kemudian mungkin pasti banget ini akan ada sangkut pautnya dengan perjokian. Sebetulnya teman-teman mungkin di sini saya mau share sedikit ya. Politik itu bukan sesuatu yang harus ditakuti atau politik itu orang selalu bilang politik itu adalah intrik, politik itu adalah Kotor. penipuan, terus penokohan. Kemudian politik itu adalah gerakan kekuasaan dari seseorang yang ingin menguasai negara atau kelompok tertentu gitu ya. Sebetulnya politik itu adalah sebuah pemikiran tentang bagaimana kita aktif di ruang publik seperti yang dilakukan oleh Bonjorno Indonesia saat ini. Bagaimana kita sharing, bagaimana kita mau melakukan satu pergerakan untuk kepentingan bersama di ruang publik. Saya Ya, mengambil ini dari satu pemikiran dari seorang ahli politik, ahli teori politik, yang kebetulan saya juga nulis disertasinya itu, namanya Hannah Arendt, bahwa jangan pernah takut untuk berpolitik, jangan pernah takut untuk berbicara di ruang publik, termasuk berbicara tentang yang barusan Carlos singgung tuh, tentang perjokian. ya. Perjokian itu, kita kembali ke perjokian lagi nih ya Carlos ya. Iya, Um, jadi Agak disesali juga sih Carlos, kenapa sih pakai joki-joki kalau untuk kepentingan politik? kalau Itu kalau yang tercemar kan politiknya jadinya, padahal gerakan politik tuh nggak kotor dan nggak apa-apa gitu loh. Mbak Jeki, kalau aku itu kan nggak peduli. Oh, sopo yang apa yang lagi ngejoki atau dijokiin gitu, bodoh amat gitu ya. Tapi Tapi ketika, tapi bu- tapi lucunya warga Depok yang sekitar kampus Kuning itu gitu ya, itu tuh bikin spanduk itu lucu loh. Jadi tuh iya, kalau kalau pernah lihat spanduk apa agen-agen perumahan iya, kayak iya, sorry, iya. aku sebutin Ray Nah, White atau apa gitu ya, itu tuh ya. mirip banget kayak gitu. Tapi nomor teleponnya itu tuh nomor telepon salah seorang politisi dan gambarnya juga gambarnya dia. Itu makanya ini jadi sangkut pautnya nih ke pemahaman orang tentang politik. Oh, ternyata politik itu orang-orang yang melakukan keculasan gitu loh. Termasuk dia menjokikan tesisnya atau disertasinya untuk kepentingan politik dia. Padahal sebetulnya politik itu nggak sejahat itu ya. Orang yang menjalankan politik ketika dia tidak mengerti tentang politik bahwa itu untuk kepentingan bersama di ruang publik, maka ya itu perjokian mulai jalan. Padahal kita dulu waktu studi sekolah itu capek loh ya, Carlos. Apalagi disambi kerja kayak kita gini ya. Mbak, Capek loh, Mbak, kawan-kawan. Mbak, Capek banget loh. Mbak, kita bocorin dong, Mbak. Mbak Jeki berapa kali dicoret, Mbak, sama Romo? Romo siapa, Mbak? Romo Setio berkali-kali. Jadi Kalau semua lembar-lembar tesis saya itu banyak di tinta merah semua. Ulang lagi, susun lagi. kalau kalau saya kan itu 1 tahun golongan ya. Kalau saya itu golongan mahasiswa yang nggak suka ngerepotin dosen. Jadi Hmm, waktu waktu seminar proposal udah langsung berprinsip gini, gua mau selesaiin tuh satu-satu, pokoknya semua tesis itu, terus kalau udah kelar gua setor dan silakan dicoret-coret. Dan itu terjadi, Mbak. Jadi biasanya kan cuman proposal 1 bab gitu ya. Ini ku kasih 8 bab. Tahu nggak dicoretnya berapa bab? berapa? 4 bab. Jadi tuh waktu disetor ke Robo Simon itu tuh 200-an halaman. Tahu nggak akhir dari tesis itu berapa halaman? Hanya Berapa? 90 halaman. Oh my God. Jadi di, Nah, jadi dibuang sekitar seratusan lebih. 100, ya 110 ya. Ya, dan itu sebuah apa ya? Sebuah proses yang sangat membutuhkan effort. Dan kalau misalnya kita bicara soal hari gini, orang kemudian nulis, orang kemudian mengejar gelar akademis itu dengan ya cari honoris causa atau pakai joki atau apa. Honoris causa bukannya jelek gitu ya, enggak. Tapi maksudnya bagaimana Cara dia menempuh itu.
begitu banyak orang yang mengupayakan gelar akademisnya dengan berdarah-darah gitu loh ya. Carlos, kita tuh kan udah punya pengalaman dan kawan-kawan yang nonton sekarang itu saya yakin banget, banget banyak yang nonton itu punya pengalaman menulis skripsi, menulis tesis, bikin disertasi. Saya yakin banget deh. Kawan-kawan pasti punya. Dan saya disclaimer dulu ya, saya salah satu orang yang sangat tidak setuju dengan adanya joki. Suka tidak suka, tapi saya harus ngomong ini di ruang publik ini saya harus ngomong bahwa saya nggak setuju dan saya nggak suka. Jadi Ya, memang kalau mau meneliti sesuatu, mau menulis tentang sesuatu, pahamilah dan belajarlah walaupun itu berdarah-darah. Saya 1 tahun menulis skripsi dengan Romo Setio sebagai guru pembimbing saya. Kalau kawan-kawan ada yang kenal, silahkan tanya bagaimana lemahnya saya, bagaimana setengah matinya saya dan susahnya saya, sampai di ujian pun, lalu perbaikan tesis, itu energi, waktu, tenaga, emosi, semua jadi satu. Dan Carlos pasti mengalami juga lah. Itu nggak ya. gampang. Wah, itu butuh ya butuh kerja keras karena memang Nggak tidak mampu ada berkata-kata. sesuatu yang kemudian kita dapatkan tanpa kerja keras gitu ya. Dan Iya. dan itu saya yakini gitu ya. Dan kalau hari ini ini lomba yang memprihatinkan itu kan bukannya orang-orang yang apa ya? Bukannya orang-orang yang kehidupannya tersembunyi, tidak punya kepentingan secara publik misalnya gitu ya. Tetapi justru orang-orang yang memiliki posisi-posisi penting gitu ya di dalam ruang publik kita gitu ya. Dan daripada semakin panjang gitu ya, nanti kita juga di karena lagi sensi ya. Tapi berita soal ini bisa dibaca, ditinjau. Menariknya, ditinjau Mbak itu, selain yang aku bilang tadi soal rubrik-rubrik itu, kita punya namanya ruang sastra, namanya itu sastra koma. Sastra koma itu ruang sastra yang sebenarnya aku dirikan sejak SMA. Iya, jadi aku kan senang nulis puisi, cerpen segala macam, dan waktu SMA itu tuh mau bikin apa ya? Ku namain sastra koma. Nah, ketika bikin media, ruang sastra atau rubrik sastranya ku namain sastra koma. Nah, di situ ada Mas Guntur, ya, ada Mas Guntur. Itu adalah orang anonim, ya, karena kita pers, kita tidak bisa di apa? Tidak bisa di tidak bisa diketahui narasumbernya siapa, tapi ini adalah orang yang memang benar-benar menulis, mengkritik lewat sastra, dan dia menulis sebuah cerpen yang menurut saya tuh hari ini judulnya apa Mbak? Gelar di ujung lidah. Wah, gila. Itu Gelar di itu. ujung lidah. Jadi apa namanya eh ceritanya itu lumayan panjang, tapi ada satu ada satu itu ada satu eh, bagian cerita gini. Pak Rangga, gelar doktor itu perlu nanti biar lengkap. Ujar salah satu penasehat politiknya dengan nada sungguh-sungguh. Lalu Rangga mengangguk. Betul juga, biar orang-orang tahu kita bukan cuma bisa ngomong di depan mikrofon, tapi juga punya ilmu. Jadi Oh my God. nah, lalu akhirnya Rangga memutuskan untuk menempuh program doktoral di salah satu universitas bergengsi di negeri Muntala. Namanya negeri Muntala. Dikasih nama sama Mas apa? eh, Mas Guntur. Mas Guntur itu negeri Muntala. Jadi kalau mau baca soal cerpen ini buka aja www.tinjau.id gitu ya. Di situ ada banyak karena Tinjau itu bukan media yang klik peristiwa terupdate, Mbak. Enggak. Kami itu coba menjadi apa? Media kritis yang bukan bukan saja menulis soal peristiwa, tetapi segala sesuatu di balik peristiwa itu yang berhubungan dengan bagaimana kepentingan publik itu diperjuangkan, gitu ya. Itu. Iya, sampai ada makna yang bisa ditemukan oleh pembaca ketika mereka membaca tinjau kan.
Kayak kita Tuh. bicara tentang joki ini, kemudian kepentingan pejabat untuk supaya dipandang kalau kita dengar puisinya tadi ya, dipandang berilmu gitu ya. Eh, Miris ya saya dengarnya ya. Terus kayaknya gini, untuk kepentingan itu kan kepentingan politik dan juga kepentingan jabatan. Padahal dia adalah pejabat yang banyak rakyat itu menaruhkan harapan kepada seorang pejabat yang dapat membangun negara ini katanya ya. Tapi dengan cara-cara seperti itu, bayangin kalau hanya kuliah 3 semester saja lalu mendapatkan gelar, Carlos saya 4 tahun. 1 tahun itu berdarah-darah dengan, ya bukan berarti terus langsung beliau juga harus 4 tahun, nggak juga gitu loh. Tapi maksudnya gini loh, nggak gampang menulis itu, membuat sebuah tesis atau disertasi ya kalau untuk beliau ya. Itu nggak gampang banget gitu loh. Jadi nggak bisa kita seenaknya kemudian sampai terkuak ada joki yang dan juga itu supaya dianggap beliau berilmu. Ya, Dari awal itu sudah nggak ada kehendak baik ya kalau kita pakai kalau minjam ya. istilahnya Platon ya nggak punya kehendak baik itu susah apalagi di ruang publik ya. Karena Nah, karena ada juga begitu banyak orang yang punya kehendak baik dalam menempuh pendidikan ya. Kalau kalau misalnya kita lihat hari-hari ini ada begitu banyak keprihatinan, kok doktoral itu tuh ditengarai ada joki, lalu durasinya itu tuh kayaknya cepet banget. Sebenarnya ada banyak banyak sekali orang yang juga ngikutin proses gitu di SF Driarkara kita berdua kan lulusan sana Mbak. Banyak loh apa namanya bapak-bapak pejabat polisi perbankan kelas sekelas sama saya itu tuh ada polisi bintang 3 jenderal itu tuh eh, mencari ilmu memang benar-benar ikutin proses doktoralnya itu tuh sampai 4 tahun loh. 4 tahun yang dari awal memang tidak tidak mengenal filsafat tapi mau gitu ya itu namanya memang dalam tanda kutip cari mati gitu ya tapi semangat gitu ya semangat dan memang mengikuti proses gitu menurut Mbak Jeki apa sih dan sebenarnya chat itu lagi menurutku ya itu yang harus dihargai gitu loh. Jadi teman-teman kalau teman-teman lihat ya proses mungkin bukan hanya di STF Driarkara mungkin juga di kampus-kampus ada lain. banyak ya. Ada Contoh banyak saja juga karena kita mahasiswa, ya karena kita kebetulan alumninya ya. Ada banyak mahasiswa yang memang mereka serius belajar, mereka mau mempunyai pengetahuan, kemudian banyak yang langsung pergi ke desa-desa dan daerah terpencil, kemudian mengabdikan ilmu mereka kepada masyarakat di sana. Artinya, ketika mereka mengawali kehidupan mereka dengan kehendak baik itu kan seharusnya yang menjadi satu contoh untuk kita ya, apalagi mereka berani pergi ke daerah yang terpencil di Papua misalnya ya. Ataupun kita lihat Sokolarimba yang ada di Jambi. Bagaimana seseorang dengan ilmu yang dia punya, dia habiskan hidupnya untuk masyarakat terpencil. Lalu datanglah si Bapak Rangga apa Raka ini saya nggak dengar tadi. tangga Eh, namanya Rangga ya. Datanglah dia karena dia mau dianggap berilmu, dia mengambil jalan pintas gitu. Nah, yang kayak begini nih bisa nggak sih dipercaya Carlos di ruang publik? Bisa nggak sih kita tuh karena dia nggak respect dengan apa ya cara cara kita belajar. Kalau orang bilang ah belajar tuh nggak usah serius-serius amat deh. Apalagi sekarang udah di zaman digital. Tapi menggali ilmu, belajar menggali ilmu itu beda ya teman-teman. Karena kita bukan dituntut untuk hanya sekedar tahu saja, tapi memahami itu loh. Itu yang sangat sulit gitu loh. Sehingga ketika Bapak Rangga itu dia ngambil jalan pintas, lalu tiba-tiba dia juga menjadi pejabat dan terkenal. Maksud saya It's ini painful. enggak ini tidak bermaksud menyepelekan apapun soal pendidikan yang masing-masing kita pernah Ya. dapatkan. Sebenarnya kalau menurut saya memang S1 itu cukup gitu ya. Lalu kemudian S2 itu tuh upaya untuk mengupgrade pengetahuan. S3 kemudian itu tuh buat saya, makanya sampai sekarang juga belum mampu untuk S3, itu adalah bagaimana saya meneguhkan komitmen saya untuk bisa pada step tertentu secara penuh mengabdikan diri untuk pembagian ilmu, Mbak.
sebenarnya. Iya. Jadi jadi kalau saya mau membagi ilmu dengan orang lain gitu ya, dalam hal ini mungkin menjadi dosen atau guru, maka saya perlu S3. Bagaimana otak saya diisi benar-benar secara lengkap. Lalu kemudian saya membagikan kepada apa orang orang-orang yang saya ajarkan, yang saya bagikan ilmunya. Tapi kalau misalnya tidak dalam dalam apa, tidak dalam intensi itu, buat apa gitu? Kalau saya sendiri gitu ya, buat apa gitu? Apakah hanya sebuah prestise, hanya sebuah gengsi? Kalau saya sih enggak sih. Kalau Mbak Jeki gimana? Kalau untuk saya sih, untuk saat ini saya sudah memutuskan untuk tidak mengambil S3 karena satu juga capek ya Carlos, terus karena sering bolak-balik Italia Indonesia, jadi lebih baik mendalami apa yang sudah saya pelajari 8 tahun di STF itu lebih baik melalui praktek di dalam realitas sehari-hari. Kemudian ya kalau memang akhirnya mengambil S3 juga mungkin bukan filsafat, tapi mungkin sesuatu yang berhubungan dengan politik, sospol mungkin. Nah, untuk menjadi seseorang yang bisa berharga, menurut saya tidak tergantung dia dari S1, S2, punya gelar S1, S2, S3, tapi bagaimana dia memiliki kesadaran yang bisa membuat dia mampu berbuat baik di masyarakat ya. Teman-teman, kalau kita selalu punya pikiran bahwa, oh, supaya gue dipandang kaya, gue mesti punya mobil 5 gitu ya, punya rumah 3, apartemen 5 gitu. Kemudian harus punya barang-barang bermerek, termasuk punya gelar S3 atau S2 gitu ya. Menurut saya itu orang yang belum selesai dengan dirinya, bahwa ketika memandang dirinya hanya di permukaan, ya kan, atau memandang orang lain tuh hanya di permukaan, kita kan nggak tahu. Ada ada menarik nih. Kemarin saya baca di laman Facebook ya, Carlos. Orang menilai satu gambar yang dibuat itu dari foto seseorang yang dianggap dia itu gembel gitu ya, atau orang miskin. Ternyata dia adalah seorang Leo Tolstoy yang memang kita tahu ya, teman-teman, Leo Tolstoy itu adalah penulis hebat dari Rusia, Anna Karenina, salah satu bukunya yang terkenal. Itu orang akhirnya melihat gitu loh. Orang sehebat Leo Tolstoy itu penampilannya biasa aja dan banyak yang menyangka dia adalah seorang gembel. Padahal buku dia kalau teman-teman bisa baca itu sampai sekarang itu buku-buku yang sangat legendaris lah. Nah, kalau seseorang perlu S3 supaya dia dipandang terhormat, ya, itu miris kalau buat saya, Carlos. Dan kalau dia mau menjadi orang yang bermanfaat di ruang publik atau kepada masyarakat, dia harus memulainya dengan hal-hal yang kecil. Gak perlulah jadi S3, ngambil S3 palsu itu dengan bantuan joki, tapi lakukanlah yang terbaik di masyarakat dan untuk negara. Sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan ranahnya gitu ya. Jadi tidak menjadi omongan setiap hari di sosmed, setiap buka update terus dengan kasus-kasus dengan perkembangan joki dan gelar doktor ini dan ya yang no comment lah Carlos. Tapi ini menarik loh. Ini menarik supaya kawan-kawan yang nonton juga jadi tahu bahwa oh ternyata seperti itu ya pejabat kita dan ya kita harus akui kedewasaan dalam berpolitik itu juga tidak perlu diwarnai dengan pemikiran bahwa gue harus S3 gitu loh. Itu sih Ya, kalau menurut saya, Carlos. ya, Ini menarik. bisa rame nih kalau kita bahas terus-terusan nih. Tapi itu topik yang menarik teman-teman. Menurut saya kita mungkin teman-teman juga bisa punya satu ide gitu ya atau pendapat. Teman-teman bisa tulis di kolomnya Tinjau. Kemudian juga bisa kasih komentar karena kita semua butuh masukan. Kemudian pemikiran masyarakat Indonesia harus didengarkan. Walaupun ya terlalu banyak yang memberi usulan atau memberi celaan, tapi setidaknya harus didengarkan. Ya. Itu sih. Dan Buongiorno Indonesia, karena ini episode perdana, Sama. kita berharap sebenarnya ke depan itu tuh ini akan tiga split gitu ya, Ya. akan ada tamu, akan ada apa teman kita entah itu Ya. dari mana yang punya pandangan apa itu mau bergabung dalam ngobrol pagi kita gitu ya.
Terus juga dengan ide. Terus kita nggak ini ya, kita tuh nggak terpatok harus ngomongin politik, harus ngomongin sosial. Enggak. Kadang-kadang juga kalau menurut teman-teman membahas tentang pinjol itu penting, itu juga menarik gitu loh. Membahas tentang Tapi, makanan yang sedang viral itu juga mm, penting. tapi pinjol itu bukan persoalan sepele loh Mbak. Wah Oh itu iya, luar biasa gitu. itu Tapi menurut kita mungkin akan bahas di sesi lain waktu. berikutnya. Perlu ngopi enggak? Kita perlu ngopi. Terus teman-teman yang nonton juga sambil mungkin udah ngopi dari tadi ya. Saya sih minum air putih. Saya sorry ya, saya tadi tuh benar-benar sambil batuk. Jadi Ya. ngambil bolak-balik ngambil air putih karena memang lagi batuk. Kita tuh dalam diskusinya Bonjorno Indonesia ini juga mengupayakan pembicaraan-pembicaraan santai, ngobrol santai ini juga bisa menjadi apa ya, topik yang menarik ketika teman-teman setelah menonton ada ide juga dari teman-teman gitu ya. Kemudian kami akan berusaha untuk menghadirkan topik dari Indonesia maupun dari Italia ataupun dari kota lain, tidak harus dari negara atau dari suku lain tentang budaya juga ini merupakan hal yang menarik karena Carlos adalah orang Manado dan saya orang Maluku yang lahir di Sumatera, tinggal di Kalimantan dan sekarang tinggal di Italia. Jadi besar di Kalimantan. Jadi banyak juga yang bisa kita kupas tentang budaya-budaya di Indonesia. Ya, Ya, betul. dan kita bisa bahas itu di episode-episode berikutnya ya, Carlos. Dan Ini itu kita nggak kerasa loh, udah mau sejam nggak sih Mbak Mbak ya Jackie? 1 jam 20 menit ya. 1 jam 20 menit ya. Soalnya saya bilang tadi kalau bosen sejam aja, tapi kayaknya nggak bosen. Iya, terus Nah, masih banyak topik-topik lain, Carlos, yang kita bahas nanti. ya, tapi di setiap Bonjourno Indonesia itu tuh kita bahas buku gitu ya di akhir apa namanya ngobrol pagi kita itu ada satu buku, satu film atau apa saja gitu ya soal seni gitu ya. Dan Iya. kalau misalnya sempat waktunya untuk mengunjungi tinjau.id gitu ya, pekan ini ada pameran Basuki Abdullah di Galeri Indonesia Kaya gitu ya. Jadi itu untuk pegiat seni itu tuh boleh boleh ke Galeri Indonesia Kaya. Nah, sekarang kita mau bahas buku. Mbak Jeki ada buku apa di belakang? eh Banyak ya. Banyak Carlos, tapi kebetulan bukunya nggak ada. Tapi saya mau mau ini nih kalau diajak bahas buku, ada satu buku Aku dari sih udah seorang siapin. Jadi, bukunya soalnya udah aku kirim ke mamaku, oh ya yang wes, aku ya. mau mau kasih tahu mungkin teman-teman juga. Tapi kalau harus ada buku yang mesti di ini, aku ada sih, ada. Nanti berarti berarti nanti kita selang-seling. Hari Mm. ini aku siapin bukunya, besok Mbak Jeki gitu ya. Tapi sebenarnya segmen akhir ini tuh nggak harus buku, basis. Baru 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 sampai kemarin, Carlos mungkin bisa cerita ke teman-teman. Oh ya, Aku mau promo buku soalnya. ya, oke Nggak oke. apa-apa. Jadi basis basis yang baru itu soal apa sih, Ini Mbak? yang terbaru. Aku belum baca sih karena tadi malam baru apa namanya baru sampai di rumah. Tapi di Topiknya apa sini itu di depan covernya? ini tentang ini kan tokoh Spider-Man ya. Kalau ini Ya, siapa sih Petruk ya? Aku lupa deh. Aku koreksi aku ya kalau salah ya. ya. Di bawahnya ada judul apa tuh? Oh, Ini dari sesudah sesudah Fitzgerald. pudarnya kegaiban dunia, ya. Ya, Oke. teman-teman ini majalah filsafat. eh Namanya majalah Basis. Tapi nanti sebelumnya Carlos dulu yang cerita. Terus Carlos Nggak nanti apa-apa. ceritalah Nggak apa-apa, tentang majalah Basis. karena Karena basis kita pengennya, bukan pengennya sih, diharapkan kalau misalnya udah endorse gini kan besok-besok basis bisa datang ke Tinjau dan JLC. nggak usah Jadi jauh-jauh, collab mungkin pemimpin redaksinya aja dulu ya. pemimpin redaksinya ya Romo Setia, Romo Setia. Iya. Nah, jadi setiap setiap apa, setiap akhir perbincangan pagi kita merekomendasikan buku gitu ya. Bukunya apa saja sih sebenarnya. Makanya juga di episode pertama ini kita juga mengundang teman-teman yang mau kasih saran, kritik, juga mau berpartisipasi entah itu
gue mau dong ngobrol bareng kalian. Oh, udah, Ya. email aja. Emailnya di bawah sini itu redaksi@tinjau.id gitu ya. Silakan email aja. Dan kalau misalnya ada apa? Ada saran soal Mbak Jeki jalan ke sana dong, itu tulis aja di situ. Iya. Oh, eh, Carlos, buku ini dong dibahas atau berita soal ini atau Mbak Jeki aku mau hadir dong gitu ya. Udah silakan. Atau kita bikin acara baca bersama dong gitu. Iya, gitu. Membahas sesuatu kita baca terus kita bahas minggu depannya gitu ya. Iya, Topik-topik yang menarik lah. Dan nggak harus topik sosial politik nggak. Teman-teman mau bahas film, puisi iya. kayak tadi yang Carlos cerita itu bagus loh, itu menarik. Gini, kalau misalnya juga mau ngasih kritik, misalnya Ya. Carlos sama Mbak Jeki terlalu serius gitu, boleh gitu Iya, ya. bahasnya jangan apa-apa nampilin filsafat dong atau STF sekali-sekali nampilin yang lain kek, terus bahas yang lain Iya, jangan filsafat mulu. Nggak apa-apa ya teman-teman, jangan ragu dan teman-teman bebas untuk mengusulkan apa saja. iya. Nah, jadi ini kritik atas media massa ini adalah tesisku sebenarnya. Jadi nantilah nextku buku apa namanya buku pertamanya itu Etika Komunikasi Politik, kebetulan lagi nggak ada gitu ya. Itu skripsi. Kenapa jadi buku? Karena isinya sebenarnya nilainya bagus. Jadi makanya oleh pembimbing akademik dibilang bikin buku aja. Jadi makanya jadi buku. Jadi di sini ada kritik atas media massa menjadi media massa demokratis menurut Menuju Jurgen menurut Habermas. Yugur Habermas ya. Itu oleh saya dan salah satu yang memberi endorse gitu ya. Buku Iya. ini adalah Prof. Budi Hardiman, UPH, lalu Prof. Eri Seda dari UI gitu ya. Jadi kalau yang endorse itu bolehlah baca ya, baca. Di sini Dan Mbak Jack, di sini ini adalah alasan mengapa tinjau itu didirikan. Asik. itu menarik tuh, teman-teman. Terus ini, Carlos, mungkin sebelum kita sudahi, ada bagusnya juga karena udah mulai ngomongin soal buku kritik terhadap media massa. Sedikit aja lah, Carlos, sebentar. Eh, Ceritain dong ke teman-teman, sebetulnya siapa sih, ini bukan mau ngulang ya, tapi siapa sih Jurgen Habermas sampai kamu tuh harus nulis tesis tentang kritik. Sedikit aja deh, sekelumit aja supaya teman-teman Nah, tahu gitu loh. jadi Habermas itu adalah salah satu tokoh kunci filsafat kontemporer ya. Apa namanya? Bagaimana dia sebenarnya punya teori-teori besar ya soal komunikasi, soal deliberasi, lalu orang yang pertama secara komprehensif menulis soal ruang publik. Jadi ya, yang aku sama Mbak Jeki ini nih Ya, membuka sebuah ruang publik ini. ya. Ya, ini ditulis sangat komprehensif oleh Habermas. Bagaimana ruang publik itu adalah bibit di mana dimensi kritik warga di awal demokrasi atau prademokrasi itu tuh menjadi-jadi orang itu mengkritik, lalu itulah yang melahirkan demokrasi gitu loh. Jadi kalau hari-hari ini orang tidak bisa mengkritik, ya demokrasi itu mati. Itu dalam Nah, itu dalam kita bahasa. itu seru dan bahasnya mesti next. Karena ini bagus banget nih. Ada beberapa media, kemudian ada beberapa orang yang mencoba untuk mengatakan sesuatu yang benar tapi terus dibungkam. Nah, ini kita mesti bahas di episode berikutnya. Tapi teman-teman Pak paling Jack, tidak, ah, eh, bentar. Apa namanya? Aku tuh senang tahu nggak siapa di apa bukan pengkhotbah sih, retoris yang paling kusenangin di Indonesia itu Rocky Gerung. oh Rocky Gerung ya. Ini Iya. untuk penggemarnya Rocky Gerung. Eh, bukan bukan apa-apa. Memang mungkin ada banyak yang kontroversi. Tapi kalau dari paradigma Habermasian, Habermas itu bilang kita perlu banyak sekali Rocky Rocky Gerung untuk bisa membuat negara ini semakin waras. Lalu, Jadi kalau misalnya sebuah negara itu diam dan tidak berdebat, itu udah sehat gitu iya. loh. Em, Rocky Gerung dengan gayanya ya kita juga nggak bisa ya meminta Rocky Gerung menjadi seperti kita ya. Rocky Gerung adalah Rocky Gerung dengan gayanya. Mau dia ngomong kasar, mau itu gayanya Rocky Gerung. Em, Soal bagus atau tidak itu
terserah siapa yang menilai ya. Tapi maksud saya gini, kita tidak bisa memaksa dia untuk berbicara dengan gayanya kita. Kemudian kita juga tidak bisa membungkam dia karena ketika perdebatan terjadi, ada perbedaan. Disitulah sehatnya dialog gitu loh. Ya, Lalu sehatnya orang berpikir kemudian meminta kita yang kemudian akhirnya mengajak kita untuk berpikir lebih kritis lagi gitu loh. Jadi jangan manut-manut baik gitu loh. Oh, semua harus tenang-tenang aja, biarlah. Yang penting pemerintah yang jangan begitu. Justru ada sesuatu yang menurut kita itu tidak bagus, harus kita ungkapkan. Makanya atau itu dalam yang Habermas bilang di situ, ditulis di atau situ juga dalam ya. bahasa atau dalam bahasa buku ini di bagian penutup saya itu mengutip di salah satu paragraf, bukan mengutip, menulis dalam satu paragraf bahwa ada sebuah apa ya paradigma di pemerintahan udah berakhir ya kan sekarang Ya. pemerintahan yang lalu bahwa kalau boleh jangan gaduh kan Ya. suka dengar kan Ya. jangan gaduh. Kalau dalam pandangan Habermasian sebaiknya gaduh maka demokrasi itu menjadi sehat. Nah, gaduh yang dimaksud itu bukanlah gaduh terus kamu Bukan bisa bikin mukul rek, saya, bukan nampar saya, begitu. bukan itu. Artinya perdebatan terjadi itu sehat, teman-teman. Orang itu harus otaknya akan dipicu untuk berpikir terus ketika terjadi perdebatan. Perdebatan tuh bukan ini ya, bukan berantem, bukan. Ya, Jadi perdebatan tuh adalah hal yang memang sesungguhnya harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia menurut saya ya. Sampai akhirnya kita menemukan makna nih, terus kita gali dengan kali debat kali ini. kali aja, kali aja ada yang mau kayak negara yang tertutup, diam-diam, sepi gitu kan ya Mbak. Tapi nggak demokratis. Ya, kita udah tahu itu ada satu negara dan kita tahu negara itu apa. Jadi ya semua penduduknya manut-manut baik yang menurut saya nggak sehat. Akhirnya jadi munafik gitu ya. Dan menahan sampai mati. Itu nggak bagus banget. Manusia tidak berada pada apa ya wujudnya sebagai manusia gitu, yang punya pemikiran, yang punya naluri, yang punya feeling. Dia harus bisa juga tidak hanya sekedar menginginkan sesuatu itu baik, tetapi juga dia harus bisa melawan ketika terjadi sesuatu yang tidak baik gitu loh. Itu sih. Ya, Ini menarik menarik nih, tuh. Carlos, bukunya mungkin bisa di apa tadi bisa di ini lagi Carlos biar teman-teman ngelihat eh, Jadi sambil sambil saya ketik atas media tunjukin, massa ya. kita Mbak di Bonjorno ini, di Bonjorno Indonesia. Indonesia, itu kita juga nanti akan lihat apa namanya apa yang terjadi di lini masa. Oh iya. Di lini masa itu tuh kita buka X ya. Nah, Mm-mm. X sekarang itu tuh lagi lagi banyak apa namanya eh, peristiwa-peristiwa biasa orang nge-tweet ya. Ini kan Twitter ya dulu ya X sebelum sebelum jadi X oleh Elon Musk itu tuh jadi adalah Twitter. Jadi bagaimana eh, Ivan Sugianto itu dilaporkan gitu loh ya. Ini soal Oh, kekerasan, kekerasan kepada anak dan ancaman kekerasan. Itu masih terjadi loh sekarang. Jadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak itu tuh masih masih sangat-sangat ada gitu ya di dalam masyarakat kita. Lalu kemudian eh, yang lagi viral juga banyak sekali komentar itu soal Pak Pak 08 lagi di luar negeri dan sambil itu Mas Wapres juga buka kantor untuk oh iya. pemerintahan gitu ya. Lagi viral sekarang ya. Jadi Tapi bagus sih. Bagus bagus kalau ya. aku melihatnya bagus artinya membuka diri untuk keluhan Menerima laporan dari masyarakat. Teman-teman yang melihat kades, lurah udah nggak bener, terus penindasan para pengusaha-pengusaha kebun sawit yang untuk kepentingannya terus mengambil lahan masyarakat. Kita tahu itu ada di daerah Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya. Itu jangan diam, laporkan aja ke Mas Wapres. Ini menarik karena saya pengen tahu nih Mas Wapres nanti apa nih yang akan dilakukan kalau ada masyarakat yang mengadu karena banyak yang terjadi di situ. Dan Hmm, itu sudah berjalan bertahun-tahun penindasan terhadap masyarakat
pengambil alihan tanah untuk kepentingan bisnis pengusaha kelapa sawit. Dan apakah Mas Wapres bisa menerima laporan-laporan itu juga, kita lihat aja nanti. Belum Betul. lagi problem-problem sosial lainnya, persoalan-persoalan yang memang harus ditangani oleh pemerintah, misalnya kayak di jalan tol kemarin terjadi tabrakan beruntun, kemudian itu bukan hanya kesalahan supirnya saja, tetapi juga kok ya truk itu bisa muatnya seperti itu, lalu kenapa rem itu blong, itu kan harus ada pemeriksaan, lalu apakah truk itu harus lewat di jam-jam itu kan hal-hal kecil-kecil tapi punya pengaruh ya di jalan dan mengakibatkan macet yang berkepanjangan. Ya. Tuh. Sementara kalau di lini IG, Instagram nanti yang merasa mirip Nicholas Saputra itu tuh ada acaranya di GBK. Oh gitu ya. Nah, jadi ada sayembara orang paling mirip Nicholas Saputra. Mbak, apa udah nggak ada acara lain? Oh, sekarang kebutuhan untuk viral itu, kebutuhan untuk menjadi heboh itu menjadi kebutuhan utama, Carlos. Sejak dunia digital itu mulai menguasai kehidupan manusia. Tapi kalau aku sendiri sih enggak apa-apa. Tapi mungkin ada bagusnya yang dikatakan oleh Mas Wapres juga gitu ya. Supaya generasi muda sekarang semakin sadar bahwa kebutuhan kita untuk belajar soal AI, soal coding itu lebih mendesak loh. Serius. Iya, makanya mau dimasukin dalam kurikulum sekolah ya, sama Mas Wapres itu. Bayangin bayangin ngusahain eh, acara ini loh. Saya itu belajar ngoding loh dari ChatGPT. Teman saya eh, harus akui ya, ini pembuatan Bonjorno Indonesia ini bukan sesuatu yang mudah untuk kami. Ya, khususnya untuk Carlos, karena Ya. Carlos di sini sebagai direktur tekniknya, direktur operasinya, Jadi dan maka saya setuju dengan yang diposting oleh apa Jakarta Keras ya di ah, Instagram eh, bahwa Wapres Gibran minta mata pelajaran coding dan AI itu mulai diberikan oleh kepada anak SMP dan SD. Setuju. Tapi harus tambah satu, apa? filsafat. Oh ya, filsafat mungkin di SMP itu udah harus mulai ya, kayaknya ya. Iya, Nah itu nanti ya itu bisa bisa kita usulkan tuh, kita bisa juga bikin itu usulkan ke Mas Wapres kalau memang Mas Wapres bisa terima ya. masukan-masukan dari kita. Mbak Jeki, berarti next kita live-nya dari Filipina Aku ya? nanti malam ke Manila. Nanti malam aku teman-teman Oke. nanti Jadi malam saya ke Manila. Jadi mungkin live-nya itu besok agak malam kali ya, Carlos. ya, Tapi nanti ya, kita lihat oke. yang jelas kita bisa update. Terus nanti aku akan cerita deh perjalananku ke Manila, imigrasi di Indonesia seperti apa, imigrasi di Manila di Filipina bagaimana. Kita bisa combine. Ada informasi menarik buat kawan-kawan juga nih, Nak, Oke. selama perjalanan itu. Jadi sekali lagi kalau misalnya ada yang mau berinteraksi sama kita, kita buka lagi di bawah sini itu adalah Surel, email redaksi @tinjau.id. Ya. Ya. Dan jangan lupa Oke, teman-teman, hari sebelum ini. kita tutup, Carlos, Nah, teman-teman jangan lupa setiap kali teman-teman mau melakukan perjalanan harus diingat bahwa faktor keselamatan, faktor kenyamanan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian bagaimana kita memahami tentang perjalanan, silahkan masuk ke channel Jalan, Lihat, dan Cerita. Di situ banyak sekali perjalanan yang bukan hanya persoalan perjalanan saja, melakukan perjalanan saja, tapi juga bagaimana kita menggali pengetahuan dan mencari makna dalam perjalanan kita. ya, itu dia Oke, pesan Carlos. dari Itu seorang message dua dari... puluh enam tahun berada di udara yang biasa kayak gini-gini. Gimana, Pak? Oh, sekarang udah nggak pakai begitu lagi karena Oh, udah ada video. udah ada video ya. Oke. Otomatis karena sudah beradaptasi dengan sistem yang Iya. teknologi yang Tapi canggih ini. tapi masih ada kan yang Oh, berdiri ada untuk di bawah pesawat-pesawat itu. kecil masih ada. Di Italia juga masih kalau dari Amsterdam ke Roma tuh pramugarinya masih yang menunjukkan pintu sana, jendela ini, kemudian mesti tiup, Ya. tarik.
Tapi sekali lagi itu penting sekali ya yang namanya Nanti kita bahas itu tuh tentang Ya, perjalanan dengan pesawat, dengan kapal, bus. Kita bisa bahas itu tuh. Dan itu menarik bagaimana teman-teman harus melihat tugas seorang pramugari yang harus menyelamatkan penumpang dalam waktu ya, 90 detik. betul sekali. Bukan 90 menit kayak kita sekarang. 90 detik. Oke. Makanya makanya publik tinjau dan sahabat JLC daripada Anda buang kuota menonton siaran live pagi-pagi dari apa namanya? Dari saluran-saluran yang mungkin kurang informatif, mending ke sini. Iya. Di sini kita bicara Ngerti apa sama? saja dan pasti ada manfaatnya. Iya, ya, Oke. secara hostnya pertama mantan reporter, asik mantan reporter dan mantan pramugari yang kemana-mana. Kita Ya. ngobrol aja gitu ya. Oke, jadi terima kasih sekali lagi. Eh, Nanti mungkin ya nggak besok juga ya kita kita belum janji ya Mbak Jeki ya karena memang ini masih menarik masa gitu ya. Kita nanti mungkin akan muncul dengan teman-teman yang nanti akan bergabung ngobrol sama kita juga. Dan sekali Ya. lagi, kalau misalnya ada apa, ada saran atau apapun, jangan segan-segan untuk bisa juga di kolom komentar. Dan kami informasikan bahwa eh, Bonjourno Indonesia itu akan tayang streaming ditinjau dan juga di JLC ya bersamaan antara itu dia live atau relay gitu ya di dua channel itu lalu kemudian nanti akan juga lagi diusahakan untuk disiarkan di TikTok ya dan Iya. juga di Instagram dan platform Instagram. media sosial lain. Iya. Terima kasih teman-teman udah nonton dengan terima kasih banget ya ini dan kami sangat menghargai teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga untuk Carlos dan Tinjau yang dengan banyak ilmu bisa sharing sama saya dan JLC. Kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya dan diusahakan untuk ada beberapa hal yang menarik dan bermanfaat yang akan kita share ke publik. Ini kok ucapan-ucapan terima kasih antara kita berdua sih, Mbak. Oh ya, karena momen pertama ya. Ya, iya dong. Juga untuk Oke. teman-teman kan, tadi Ya. untuk teman-teman yang udah nonton kan. Jadi yang punya acara kita ya, Tinjau dan JLC. Sekali lagi terima kasih. Saya Michael Carlos dan Saya Jacqueline Tuanakota, Jeki Tuanakota. kita mau bikin itu nggak, Mbak? Kita Apa? mau bikin yel-yel nggak atau tagline? Enggak ya? Apa ya? Hmm, Mungkin next ya. next aja ya. Uh, Eh, ini aja yang tadi. Bonjour Buongiorno Indonesia. Indonesia, selamat Selamat pagi pagi Italia. Italia. Ya, ya, ya. Oke ya, kita tutup dengan Oke. itu. Ayo Mbak, Buongiorno Indonesia. selamat pagi Italia dan seluruh dunia. Sampai jumpa. Ciao, sampai jumpa semuanya. Ciao.